Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Gabriela Natalia, selaku MC pada acara ini. Saya mau mengucapkan selamat datang untuk para partisipan semua dalam kegiatan bernama Ngopi Bareng Kang Burhan The Series, di mana pada hari ini kita akan membahas tentang pentingnya komunikasi sains untuk bidang ilmu kebumian. Topik ini akan kita bahas bersama dua pembicara yang merupakan komunikator sains yang berpengalaman, khususnya dalam bidang bencana alam. Nah, sebelum kita lanjut, mari sama-sama kita mempersiapkan posisi dan sikap yang terbaik kita. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, Indonesia Ratu, negeriku. Oke, sekarang kita akan memulai inti acara kita. Acara kita pada hari ini akan dimoderatori oleh Bang Multi Hadi Baktiar. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan moderator kita. Moderator kita ini merupakan alumni dari Teknik Geologi Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta. Beliau memiliki riwayat pekerjaan yaitu pada 2011 hingga 2012 sebagai Junior Geologist of Exploration Project di UPN Veteran Yogyakarta, dan kemudian 2012 hingga 2014 sebagai Geologist IOR di Pertamina EP, dan kemudian 2014 hingga 2017 sebagai Earth Scientist of Chevron Pacific Indonesia, dan kemudian 2017 hingga 2019 sebagai konsultan geologis pada PT ERM Indonesia, dan kemudian pada 2019 hingga sekarang sebagai Earth Scientist Chevron Pacific Indonesia. Beliau juga aktif pada organisasi yaitu sebagai Sekretaris Jenderal Pemda IAGI Riau. Mari saja kita sambut Multi Hadi Baktiar. Silakan Bang Multi Hadi. Halo, Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Gaby. Halo, suara saya dengar? Ya Mas, kedengaran. Dengar, Oke. jelas. Terima kasih Mbak Gaby untuk pengenalannya. Ini mau langsung atau gimana Mbak Gaby? Atau mau dikenalin dulu narasumbernya juga? Ya, boleh langsung saja. Silakan Bang Multi Hadi. Oke, terima kasih semua hadirin, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Saya sangat excited sekali ada seminar virtual ini ya, dan ini temanya sangat
sama mungkin saya bilang sih lebih ke general ya, Pak Burhan. Ini lebih tentang komunikasi sains untuk bidang ilmu kebumian. Mungkin harapan saya untuk malam hari ini kita dapat poin paling inilah ya, paling apa yang belum kita ketahui selama ini tentang sains, mungkin tentang ilmu kebumian itu mungkin dapat ada pencerahan lah gitu. Mungkin kalau ngelihat dari audiens malam ini, mungkin saya lihat ini hampir sebagian besar kayaknya geologis ya. Mungkin iya. Tapi saya harapannya kalau misalkan ada yang bukan geologis, mungkin ada kaitannya ya. Hal ini dikarenakan mungkin dari dua narasumber kita, saya lihat dari CV yang masuk itu bukan dari kalangan geologis tentunya. Jadi ini sangat mungkin dapat mengenal lah bagi yang bukan geologis atau gimana, nanti bisa dapat memahami perihal ini gitu. Oke, saya akan memperkenalkan dua narasumber kita pada malam hari ini. Ada Mbak Neneng Susilawati atau dipanggil Mbak Susi. Mbak Susi, selamat malam Mbak Susi. Halo, selamat malam. Iya. Mas. Apa kabar Mbak Susi? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Mbak. Mbak Susi, kabarnya baik kan? Burhan, saya lagi cari-cari video. Ini nemeni Kang Multi Hadi nih, sama nemeni Mbak Susi dan Mbak Irina nih. Oke, Mbak Susi, ini saya bacain biografinya dulu ya, semua hadirin. Dia merupakan D3 Public Relation Universitas Bina Sarana Informatika. Kemudian S1 Communication of Science Universitas Terbuka. Terus Master Student of Political Communication Universitas Paramadina. Beliau pekerjaannya pada saat ini itu 2006 sampai 2014 itu Public Education and Community Preparedness Staff LIPI. 2008 sampai 2016 merupakan Account Director and Content Development Boxbreaker Multimedia Production. Terus Februari sampai Juni 2015 merupakan Individual Consultant of Media Broadcast in UNESCO ya. Terus 2017 sampai 2018 Team of Social Science for Sesar Palu Koro Expedition Perkumpulan Skala. April sampai Juni 2020 ini Communication Facilitation Specialist BNPB Support for COVID-19 Response. Ini projected by Australia Indonesia Partnership in Disaster Risk Management Program. Sekarang ini leader of the Science Communication Group You Inspire. Benar ya Mbak Susi? Ya. Saya manggilnya Mbak Susi aja kali ya. Maaf, suara saya terdengar jelas nggak? Di sini lagi hujan deras. Mudah-mudahan cukup jelas. Jelas Mbak Susi, jelas. Oke. Untuk narasumber kedua kita Mbak Irina Rafliana. Halo Mbak Irina. Halo. Selamat siang dari Bonn. Halo. Selamat siang ya. Di sana jam berapa Mbak Irina? Selamat siang dari Jerman. Selamat siang. Jerman Jakarta ya Pak Burhan. Iya. Di sana jam berapa Mbak Irina? Jam 2:30, hampir jam 2:30 sore. Oke. Ada saya bacain ininya dulu. Oke, saya bacain biografinya dulu ya. Ini dia PhD candidate researcher untuk Dutch Institute. Aduh, ini panjang banget ini. DIE ya pokoknya ya. German Development Institute, itu lebih ke disaster, sociology science, technology and society sociology of knowledge. Ngambil tesis tentang social construction of knowledge and technology the Indonesian tsunami warning system. Beliau saat ini bekerja di LIPI dari tahun 99 ya Mbak sampai sekarang. Kemudian 2015 sampai 2018 International Center for Interdisciplinary and Advanced Research. Ini di LIPI juga sebagai Executive Secretary. Kemudian 2015 sampai 2017 United Nations University Institute for Environment and Human Security Research Associate. Kemudian 2008 sampai 2018 itu Compress Community Preparedness Program LIPI juga. Kalau lihat keanggotaan di bawahnya ini, Mbak lebih aktif ke bagian tsunami kayaknya, Mbak Irina. Benar ya? Betul. Oke. Wow,
Oke. Saya sangat appreciate sekali dan ucapin terima kasih ya mungkin atas nama ini juga program malam hari ini untuk narasumber 2 kita ini. Terima kasih untuk sudah meluangkan waktunya untuk mungkin memberikan sharing knowledge ya kepada kawan-kawan semua apa yang udah selama ini didapatkan atau pengalaman-pengalaman apa yang udah didapatkan selama tentang kebumian ya. Kalau misalkan ngelihat dari ininya sih, Mbak Irina kan lebih aktif tentang tsunami, mungkin kita akan banyak-banyak bertanya perihal tsunami, apalagi dengan isu yang terbaru ya Mbak Irina, mungkin update tentang tsunami 20 meter di selatan Jawa. Itu oke banget, sepertinya kalau misalnya kita melakukan pembahasan malam hari ini. Kalau Mbak Susi, Mbak ini kayaknya lebih aktif ke BNPB ya Mbak, atau lebih ke mana ya Mbak? Ya sebenarnya kurang lebih hampir sama terkait dengan gempa dan tsunami ya, tapi memang di dalam 3 bulan terakhir ini membantu BNPB untuk di tim gugus tugas terkait dengan penanganan pandemi. Oh, terhadap ini ya, pandemi COVID ya? COVID ya, COVID-19. Dan memang kalau yang berkaitan dengan kebencanaan pasti selalu erat terkait dengan BNPB juga. Oke, kalau melihat dari tema nih Mbak, saya juga harus mau nanyain dulu ya terhadap 2 narasumber ini mungkin ya. Mungkin mengingat dengan temanya kita tentang pentingnya komunikasi tentang sains. Menurut Mbak Susi atau Mbak Irina, itu berapa penting sih kita mengetahui tentang ilmu kebumian gitu? Karena menurut saya, secara awam ya, kita kalau misalkan datang kemana gitu masih sangat minim sekali mungkin informasi atau orang mengenal tentang ilmu kebumian gitu. Bagaimana menurut Mbak Susi atau Mbak Irina? Siapa dulu? Mbak Irin? Oke, Mbak Susi dulu kali ya. Oke. Ya, memang kalau kita bicara tentang ilmu kebumian itu tidak hanya muncul kesadarannya itu kan berkaitan dengan dampak dari yang kita pahami dari ilmu kebumian yaitu bencana alam ya, baik gempa, tsunami, gunung api, dan bencana-bencana lainnya yang dalam mungkin lebih dari 10 tahun terakhir di Indonesia itu makin sering ya, kita makin merasakan juga dampak dari sebuah kejadian, baik informasi-informasi yang kita baca atau juga pendidikan-pendidikan kebencanaan. Jadi kalau yang berkaitan dengan ilmu kebumian itu juga bagian dari yang penting untuk kita kenali bagaimana memahami dinamika bumi ya. Kalau kita pelajari mengingat masa sekolah dulu kita belajar Pak Burhan ya, kalau di sekolah SD, SMP atau SMA kita belajar tentang geografi atau mungkin kita ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam. Kita pahami bahwa ya Indonesia begitu luas kepulauannya, tapi hampir sangat sedikit yang kita dapatkan bagaimana sejarah atau bagian dari geologi terhadap pengenalan kita terhadap bumi Indonesia ini terkait dengan geologi dan bencana alamnya. Jadi memang diperkenalkan oleh para geolog-geolog gitu ya, tapi kemudian makin ke sini kita juga makin sadar kebutuhan akan pendidikan kesiapsiagaan bencana terkait dengan dampak itu. Susah nggak Mbak ini memahami tentang ilmu kebumian gitu? Saya melihat karena Mbak Susi sama Mbak Irina kan bukan basic geologi ya, jadi penting kayaknya perlu ditanyain gitu. Ya jujur saya banyak belajar oleh para geolog-geolog itu mengenali tentang dinamika bumi, kenapa proses lempeng bergerak dan terjadinya bencana atau gempa yang kemudian bisa jadi terjadi juga tsunami kalau itu sumbernya ada di laut. Itu banyak belajar dari LIPI waktu pernah ikut tergabung di program Community Preparedness bersama dengan Mbak Irina. Jadi peneliti atau geolog juga di awal yang saya rasakan juga mengalami kesulitan di awal ketika bagaimana mengkomunikasikan
yang itu tadi lempeng bergerak, kemudian subduksi, kemudian yang terakhir-terakhir ini megatrust gitu ya. Jadi bagaimana menyederhanakan bahasa-bahasa yang ilmiah yang tidak begitu populer di dalam bahasa-bahasa sehari-hari masyarakat itu juga luar biasa sulit ya. Itu juga sebuah proses peneliti ditemukan oleh masyarakat yang sangat awam, misalnya kayak gitu, yang nggak tahu bahwa ternyata bumi yang kita pijak ini juga bergerak gitu, dan bergeraknya itu sangat lambat, tapi kumulasi energinya itu tidak hanya di generasi yang saat ini kita, tapi sudah berpuluh atau beratusan tahun yang lalu gitu, yang mungkin dampaknya bisa terjadi di generasi kita atau yang ke depan. Jadi itu proses komunikasi yang makin ke sini saya melihat juga banyak metode atau cara-cara ya, yang medium-medium komunikasi yang coba dieksplorasi oleh peneliti sendiri atau juga berkolaborasi dengan bidang keilmuan yang lain, karena ini berkaitan dengan lintas disiplin ilmu yang kita bicara ilmu kebumian tidak hanya pakar geologi aja, tapi pakar komunikasi atau juga bidang sosiologi atau bidang budaya itu bisa bercampur, karena kita tujuannya adalah bagaimana knowledge atau science ini bisa terkomunikasikan kepada yang seharusnya menerima manfaat dari sains itu sendiri. Iya, benar sekali, Mbak. Kalau Mbak Irina gimana, Mbak? Ya, dengar pendapatnya dulu nih. Saya sepakat sekali sama Mbak Susi, karena kita barengan ya dari awal mempelajari komunikasi sains itu setelah tsunami 2004. Sebelumnya memang saya melakukan aktivitas komunikasi sains untuk pendidikan lingkungan pesisir. Tapi sebelumnya belum menyapa Pak Burhan, karena belum ketemu langsung mungkin ya, Kang Burhan ya. Selamat berjuang ya. Ya, Mbak Iren, makasih. Kalau Mbak Susi udah ketemu, Mbak Iren soalnya di Jerman, jadi setahu saya Jerman tuh jajaran Kauman di Jogja gitu kan. Betul, dekat Pak. Ya, silakan Mbak Iren. Jadi memang topik dari teman-teman ngobrol ini memang begini. Tadi terlanjur disapa sama Mbak Iren, jadi sangat menarik dari yang diungkap Pak Mulyadi dan Mbak Susi. Dan saya rasa nanti Mbak Iren juga sangat menarik materinya. Jadi selama ini kita itu di geologi kan selalu bilang membumikan geologi. Artinya bagaimana masyarakat bisa paham tentang geologi. Nah, tapi kan masyarakat itu perlu ilmu sendiri ya untuk berkomunikasi ya. Sosiologi dan sebagainya, bagaimana mentransfer knowledge atau praktis-praktis yang geologi ke masyarakat. Jadi ini sebenarnya akarnya adalah slogan membumikan geologi ke masyarakat. Itu bagaimana pendekatannya. Jadi itu yang tadi sebenarnya Pak Multihadi juga sampaikan, dengan kata lain sulit enggak memahami ilmu geologi gitu kan. Tadi yang disampaikan Pak Multihadi tadi. Nah, IAGI itu sejak dulu memprogramkan membumikan geologi. Artinya masyarakat paham bagaimana geologi, bagaimana mengantisipasi, kalau bencana bagaimana sumber daya alam dan sebagainya, lingkungan dan sebagainya. Karena meskipun teman-teman geologi itu sering ke lapangan, sering bersosialisasi dengan masyarakat, namun kan kemungkinan dari sudut pandang ilmu komunikasi, sains itu sangat berbeda. Itu Mbak Iren dan Mbak Susi tadi yang dimulai pertanyaan menarik dari Pak Multihadi tadi, dari moderator, saya kok jadi tergelitik. Udah nggak sih memahami geologi? Nah itu kan, kalau itu kemudian nanti dikomunikasikan oleh ahli-ahli komunikasi dan teman-teman geologis, apalagi ini banyak yang relatif sebaya dengan saya, sangat muda gitu kan. Kebalik ya, saya sudah sangat muda juga gitu. Itu nanti ke depan geologinya jadi lebih membumi beneran gitu, tidak hanya slogan, cuman menjadi terimplementasi. Kira-kira itu Mbak Iren, supaya kenal kenapa ini topiknya diangkat, karena memang geologi, geolog membutuhkan ilmu-ilmu komunikasi sehingga bisa membumikan geologi. Dibantu tentunya oleh ahli-ahli, minimum untuk tahap pertama dan sebagainya. Makasih Mbak Iren dan Mbak Susi. Monggo Mbak Iren, Mbak Irina.
Iya, terima kasih Pak Burhan. Iya, kenapa saya menanyakan itu karena itu sangat hal yang sangat ini ya, sangat sangat mungkin sangat kalau saat ini sih saya bilang sangat krusial ya terhadap masyarakat kita yang mungkin dapat dikatakan terlalu minim lah untuk perihal tentang ilmu kebumian gitu di saat ini. Tapi melihat dengan adanya gejala-gejala yang terakhir ini sering terjadi, mungkin ya saya melihatnya dari tahun yang pertama kali yang tsunami pertama kali di Aceh, kemudian adanya gempa disusul tiap tahun gitu. Jadi orang semakin aware sekarang terhadap apa sih ilmu kebumian gitu, dan semakin lama semakin grafiknya tentang ilmu geologi itu semakin lama semakin banyak yang ingin memahami gitu. Mungkin saya ingin share sedikit kali ya. Saya pernah mengadakan program Mbak Irina sama Mbak Susi. Kebetulan kan saya memegang IAGI Pemda Riau. Cuma target saya mungkin lebih ke siswa-siswa kali ya, siswa-siswa di Riau tentunya. Jadi kayak kita memberikan ada penyuluhan, bukan penyuluhan mungkin ya, dapat dikatakan sharing knowledge kali ya, tentang ilmu geologi. Mungkin yang kita bawa itu mungkin kita mempelajari tentang apa itu lempeng, kemudian apa itu batuan-batuan gitu ya. Kemudian nanti dari sana kita akan mencoba menggiring si siswa untuk mengetahui apa sih bencana-bencana yang terjadi, misalkan seperti ada gempa, kenapa bisa terjadi gempa gitu. Nah, jadi pas saya dapat ke siswa-siswa gitu, ya menurut saya sih kita dapat beda-beda orang yang beda cara ya, bagaimana cara transfer ilmunya gitu. Kalau saya sih mungkin, saya lebih suka mengadain seperti seminar atau mengadain komunikasi datang ke sekolah-sekolah gitu. Benar nggak Mbak Irina atau Mbak Susi? Jadi pengen ngedongeng dengan pakai slide, boleh nggak? Silahkan, Mbak. Ya. Sebab saya sendiri kan, ya memang waktu SMA saya kelasnya IPA. Jadi pengetahuan awal menjadi relevan lagi ketika saya berkenalan dengan ilmuwan-ilmuwan geologi misalnya ya setelah tsunami 2004. Tetapi sejalan dengan waktu ada yang saya cermati, mungkin ya saya ada kesempatan mungkin mencermati proses bagaimana sains itu dikomunikasikan dalam mungkin 20 tahun terakhir mungkin ya. Jadi mungkin saya dongeng saja pakai slide, boleh ya? Boleh, silakan. Pasti Mbak Susi punya slide juga, gantian dongeng. Atau mau Susi duluan? Share screen. Mau Irin dulu. Share screen ya, sebentar. Kalau teman beneran tuh mau presentasi duluan aja sungkan ya, minta izin temannya dulu gitu ya. Iya. Bang, saling dulu. Itu bagus. Ya, mungkin saya pakai headphone aja biar lebih jelas suaranya. Terus. Oh ya, mungkin nanti yang Mas Mbak semua yang ada di ini, yang hadir pada malam hari ini, kalau misalnya ada yang ingin menanyakan something untuk Mbak Irina atau Mbak Susi, monggo aja. Mungkin angkat tangan atau mungkin bisa tulis di chat. Nanti kalau misalkan saya coba bacakan semua pertanyaannya. Iya. Monggo Mbak Irina. Makasih Mas Mutri Hadi. Jadi kalau misalnya ada yang nggak paham atau misalnya aku nggak setuju, di-interrupt aja di tengah, nggak ada masalah karena ini bukan presentasi resmi, cuman berbagi aja. Jadi sebetulnya kita hari ini berbicara tentang komunikasi sains. Mbak Susi tadi sudah memberikan pengantar yang sangat baik, dengan itu berbasis pengalaman ya kalau Mbak Susi di lapangan. Jadi bukan hanya dari sisi akademik. Kalau saya beranjak dari kepentingan yang berbeda-beda antara berbagai ragam disiplin ilmu. Kalau ilmu pasti atau geografer atau geolog berangkat dari memandang alam sebagai sesuatu yang harus atau bisa dikendalikan. Jadi kata-kata bencana alam itu muncul dari para geolog dan geografer sebetulnya. Karena mereka yang mempelajari dan memiliki kedekatan yang lebih erat dengan alam, dengan nature, dengan kerak bumi dan seterusnya. Jadi apa yang diharapkan oleh para ilmuwan dari disiplin ini adalah untuk mencoba mengendalikan alam melalui proses-proses mitigasi atau peringatan dini tsunami. Tapi disiplin ilmu lain punya cara pandang lain. Misalnya ilmu sosial melihat, kalau misalnya ada bencana itu adalah kesempatan untuk merubah tatanan sosial. Dan ini memerlukan proses yang
rumit dan panjang gitu, dan bukan mengontrol alamnya, tetapi proses adaptasinya yang menjadi lebih dititik beratkan. Kalau sekarang kita mendengar adaptasi perubahan iklim misalnya dan seterusnya, itu sudah merupakan gabungan cara pandang dari berbagai ilmu atau sebuah refleksi dari lintas disiplinan. Tapi di awal sekali secara klasik bencana itu didefinisikan sebagai sebuah kejadian di mana masyarakat harus dipulihkan lagi kepada keadaan semula. Nah, kritik dari ilmu sosial, di mana saya juga ada di situ, adalah bahwa ketika sebuah kejadian yang sangat besar atau mendasar terjadi kepada masyarakat, tidak bisa kita kembali ke kondisi normal. Ini adalah cara pandang yang berbeda, sehingga cara kita melakukan pendekatan kepada masyarakat juga beda-beda, termasuk bagaimana kita berkomunikasi kepada masyarakat. Misalnya, kalau kita bilang kita perlu ada mitigasi, perlu ada warning system, masyarakat harus bisa bergerak dari poin A sampai ke poin B. Nah, itu materi dari komunikasinya. Hitung waktunya, kemudian kita coba tsunami drill, misalnya gitu. Itu dialami oleh saya dan Mbak Susi. Jadi kita melewati proses-proses pendekatan teknikalisasi. Tetapi ternyata ada konsekuensi yang kita nggak duga, yaitu muncul resistensi di masyarakat terhadap pendekatan yang dilakukan. Ini contoh pendekatan yang berbeda, pendekatan deterministik yang memberikan solusi teknokratik, lalu pendekatan perspektif sosial yang justru mulainya dari grassroots, dari akar rumput. Sebetulnya masyarakat sendiri memiliki makna apa terhadap alamnya, memiliki makna apa terhadap teknologi yang berkeliaran atau berada di sekelilingnya. Jadi berangkatnya dari masyarakatnya. Jadi bukan dari atas ke bawah kita didik masyarakat, tapi ada sesuatu juga yang sebetulnya ditawarkan oleh masyarakat yang perlu didengar. Nah, proses ini bagi komunikasi sains kebumian merupakan proses yang tidak cukup digemari karena banyak sekali mengeluarkan energi dan bahkan cukup bikin grogi kalau bisa misalnya bicara dengan masyarakat yang berada di kampung adat misalnya gitu. Ini perlu ada skill tambahan, kita nggak ada waktu di lapangan, jadi coba kita cari cepat saja. Padahal ilmu kebumian secara saintifik adalah ilmu yang modern, termasuk juga kata risiko itu adalah kata yang kontemporer, tidak terbenam dalam keseharian masyarakat Indonesia secara khusus. Risiko itu adalah sebuah gagasan yang muncul di negara-negara Eropa terutama yang terbiasa dengan mengantisipasi 4 musim misalnya, terbiasa dengan mengantisipasi kejadian besar yang sangat merusak sehingga dia harus terus-menerus berhitung apa yang mungkin terjadi di masa datang. Nah, di Indonesia mungkin sebagai negara 2 musim, kita tidak bermain-main dengan resiko karena ya nanti juga ada makanan lagi datang, di laut banyak ikan, di darat banyak tumbuhan dan kita tidak pernah kelaparan gitu. Tetapi ini menjadi termanifestasi ke dalam cara pandang kita terhadap resiko. Nah, ini salah satu titipan nih ketika kita mau berkomunikasi kepada masyarakat di lapangan. Oh, kenapa ya kok sulit sekali kita menjelaskan bahwa bumi ini dinamis, bisa menimbulkan gempa dan tsunami, dan kita memiliki resiko untuk menghadapi ini. Jadi banyak proses-proses resistensi karena latar belakang ini. Kalau di Eropa atau mungkin juga di Jepang, kita bisa melihat bahwa corak masyarakatnya adalah corak masyarakat yang disebut dengan risk society atau masyarakat yang memang menerima atau merengkuh ide risiko itu di dalam kesehariannya gitu. Sementara kita punya sejarah yang lain gitu. Jadi kalau kita punya sejarah yang lain dalam membahas tentang risiko, misalnya kita tidak terlalu demokratis di dalam proses pendidikan, jadi sulit juga kalau kita memberikan pendekatan-pendekatan yang baru, yang teknokratis, yang sebetulnya pendekatan itulah yang dilakukan oleh risk society ini, termasuk juga dengan kelompok-kelompok ilmuannya. Nah, ini cerita yang menarik sih terkait dengan komunikasi resiko. Jadi mungkin pasti kenal sekali dengan Pak Dani Hilman ya, dengan Caltech, dengan Profesor Kelly Sich dan timnya yang concern sekali sebetulnya atau sangat-sangat peduli sekali dengan kondisi
ancaman atau resiko yang dihadapi oleh Mentawai pada saat itu di akhir tahun 90-an. Jadi memang ada riset yang cukup lama yang dilakukan oleh tim Profesor Kerisih dan sudah mulai harus berinteraksi dengan masyarakat karena memang jadinya tinggal di sana, masyarakat bertanya-tanya, akhirnya dibuat semacam posternya sebetulnya yang sebelah kanan dibuat duluan, Our Island is Sinking gitu karena gempa bumi. Gitu. Lalu ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia, pulau kita tenggelam gitu. Ini adalah pendekatan komunikasi sains yang masih top down, masih belum membaca makna bumi, makna pulau bagi warga itu sendiri apa. Jadi ketika diberikan informasi seperti ini, yang muncul malah komentar-komentar yang lucu-lucu di baliknya, yang terus bertahan sampai 2014-an saya kembali ke Pulau Siberut dan menemukan nuansa-nuansa resistensi tersebut. Padahal di sini yang dimaksud oleh ilmuwan di sini adalah menceritakan bahwa fenomena akumulasi energi antara dua lempeng itu membuat pulau itu seolah-olah tenggelam. Dan ini bisa dibaca di lingkungan dan masyarakat bisa ikut membaca itu. Tetapi yang dianggap oleh masyarakat pulau kita tenggelam itu adalah misalnya Pak Napung Koto di Siberut Tengah di Desa Saidi, dia bilang apa ini tsunami katanya gitu. Apa ini pulau kita tenggelam? Dari dulu nggak tenggelam, kita gini-gini aja kok, tenggelam seperti jamur maksudnya gitu. Kalau misalnya memang pulau kita tenggelam, itu muara kan semakin surut, katanya gitu. Kalau muaranya semakin surut, mau tenggelam kemana pulaunya? Gitu. Jadi udah ada clash of rasional di sini, yang tidak dibaca, dicermati dengan baik oleh ilmuwan ketika melakukan komunikasi ke lapangan. Jadi alih-alih dia embrace atau merengkuh gagasan bahwa Mentawai ini memiliki resiko tsunami di masa yang akan datang, termasuk juga gempa besar, dia resisten dan nggak ada tsunami di sini, udahlah gitu. Saya tetap aja di sini. Ini rumah beliau persis di pinggir pantai dan sempat terbakar hangus habis, tapi beliau membangun lagi rumahnya di tempat yang sama, padahal ada kesempatan untuk bangun misalnya agak di atas dan seterusnya. Ini salah satu realita yang ditemukan di lapangan. Nah, tapi karena suara-suara dari masyarakat ini memang tidak banyak kita dengar dan lebih banyak expose dari pengetahuan modern dari luar, maka setelah tsunami 2010 di Mentawai muncul lagi tuh narasi-narasi wacana gempa, tapi narasinya selalu waspada potensi gempa, waspada. Padahal bagi masyarakat Mentawai, nanti Mbak Susi akan cerita lagi ya lebih jauh, karena Mbak Susi juga melakukan riset di Mentawai. Padahal bagi masyarakat gempa itu bagian dari keseharian, dan karena bangunan rumahnya dari dulu tidak menggunakan semen dan batu, ya baik-baik aja, paling kita hanya berpegang pada rumput, terlungkup pegang pada rumput dan tidak ada masalah. Lalu dan gempa justru direngkuh sebagai berkah, misalnya di Pulau Siberut. Sementara bagi kita datang dengan pengetahuan modern kita mengatakan bahwa waspada gempa, hati-hati, mengerikan, dan seterusnya, masyarakat harus siaga. Jadi ada proses power yang imbalance kalau kita melihat dari ilmu sosial. Jadi suara dari masyarakatnya yang tidak terdengar, sementara narasi besar dari ilmuwan itu datang terus-menerus, sehingga ada sesuatu yang terjadi yang tidak kita baca di lapangan ketika kita melakukan komunikasi. Terus ya seperti ini berlanjut terus. Ada isu tsunami di Chili, tapi warga Sikabaluan panik. Ada di koran lokal terus-menerus narasi-narasi waspada digaungkan. Tapi yang terjadi adalah, misalnya saya memotret apa yang disampaikan oleh seorang TTU ya, kakek tua di Siberut Tengah tersebut, namanya Pak Jakobus Salekau. Dia bilang, saya tidak takut gempa, dari dulu kami mengalami guncangan gempa bahkan ketika saya masih dalam kandungan ibu saya. Kata waspada itu yang bikin takut. Saya kalau mau ke ladang itu takut sama waspada, takut muncul waspadanya, tapi dia nggak punya imajinasi yang konkret waspada itu apa, karena terus-menerus menghantam imajinasi publik melalui narasi tersebut. Kalau saya melihat ini ada ketimpangan ketimpangan narasi
dan pendekatan yang memang belum empatik kepada pengetahuan lokal masyarakat yang sebetulnya sudah ada sejak lama. Nah, ini juga menarik kalau kita coba lihat, ada sejarah geoseismik di Mentawai, juga ada sejarah sosialnya. Dan sejarah kebumian dan sejarah sosial ini kan tidak beriringan ya, tapi saling mempengaruhi. Nah, ini yang kita miss. Maka kita tidak hanya bisa mengatakan bahwa ilmu bumi atau ilmu kebumian harus turun ke lapangan dan memberikan pendidikan, tapi ilmu bumi juga harus belajar dari lapangan lalu kembali lagi mencermati apa sih makna dari kejadian-kejadian tersebut sebelum kita melakukan komunikasi. Misalnya, kalau saya membuat kotak-kotak yang besar itu adalah kejadian gempa yang cukup signifikan, artinya di atas magnitudo 8. Dan yang segitiga itu segitiga yang putih adalah tsunami yang berdampak langsung kepada Mentawai, misalnya kejadian yang dicatat dalam proses sejarah. Di dalam kejadian-kejadian tersebut, misalnya sebelum 1833, masyarakat sebagian besar diduga sebetulnya tinggalnya ada di pedalaman, bukan di pinggir pantai. Jadi mereka tinggal di hulu-hulu sungai, berkomunal hidupnya. Tapi mungkin ada sebuah proses lain yang terjadi, misalnya 1864 kalau Belanda masuk ke Mentawai, mulai memaksa masyarakat untuk tinggal di pantai, modernisasi masuk lagi 1950 pasca kemerdekaan, kemudian semua simbol adat harus dibuang, harus dimusnahkan, tidak boleh pakai tato, sehingga cerita-cerita lama juga mungkin pelan-pelan hilang dengan adanya pelarangan atau proses modernisasi ini yang dilakukan oleh pemerintah. Lalu muncul lagi perumahan modernisasi atau perumahan modern atau gagasan proyek modernisasi dari pemerintah Indonesia tahun 80-an, di mana tadinya komunal di hulu sungai sekarang ditarik ke semakin dipaksa lagi ada di wilayah pesisir. Kemudian strukturnya juga seperti struktur rumah modern yang setengah kayu dan setengah tembok misalnya gitu, karena itu memenuhi kriteria di atas kemiskinan yang diteliti oleh BPS misalnya, yang untuk melaporkan bahwa masyarakat Indonesia memang sudah tidak banyak lagi yang tertinggal. Tapi itu bukannya tanpa konsekuensi. Lalu mereka akhirnya tinggal di pantai sebagian besar tanpa membawa kolektif memori tentang apa sih sebetulnya tsunami itu. Kalau gempa kalau gempa memang bagian dari keseharian, tapi kalau tsunami saya belum menemukan cerita yang melekat di tradisi masyarakat Mentawai yang sebetulnya aneh karena mereka masyarakat kepulauan sebetulnya menghadap Samudra Hindia. Tetapi proses intervensi yang terus-menerus tarik ulur dan menggeser-geser terus komunitas masyarakat inilah sebetulnya yang justru melemahkan atau meningkatkan kerentanan masyarakat untuk menghadapi tsunami. Nah, ketika tanggal 25 Oktober 2010 terjadi tsunami di Mentawai, tidak saya temukan ada masyarakat yang mengatakan, oh iya, nenek moyang saya sebetulnya pernah bercerita bahwa ada tsunami atau air laut besar yang kemudian kita harus lari ke bukit. Berbeda dengan Smong atau yang dipelihara oleh masyarakat di Simelu misalnya. Nah, ini masyarakat yang berada di wilayah rural, sementara masyarakat yang berada di wilayah urban memiliki kedekatan lain dengan teknologi, dengan interaksi dengan sosial media digital. Jadi ini kita belajar dari mungkin tahun 2018 ya Susi ya, kalau nggak salah ya, Pak Wijo Kongko. Ya. Dari BPPT yang menyampaikan informasi tentang sebetulnya mencoba melakukan komunikasi sains ya dalam ruangan tertutup terbatas. Ini tidak mengundang media sebetulnya, tetapi tujuannya untuk meningkatkan kapasitas internal tim BMKG terkait dengan gempa dan tsunami. Tapi tetap itu komunikasi sains. Disampaikan di dalam slide-nya itu adalah bahwa modeling yang disampaikan ini masih memerlukan data tambahan dan tidak bisa maksudnya dianggap sebagai sebuah kemutlakan, sebuah kepastian kebenaran hakiki gitu. Ini ada hanya modeling. Tapi pada saat itu ada 1-2 wartawan yang masuk tanpa izin dan tanpa konsen, lalu menerbitkan berita di dalam ruang diskusi ini di dalam media online, lalu kemudian dikembangkan lagi menjadi poster sampai video juga. Nah, yang menjadi agak membingungkan bagi saya adalah semua mengikuti arus dari narasi yang dikendalikan oleh media.
panik, kemudian ilmuwan dipanggil polisi, kemudian parlemen juga ikut meributkan. Padahal awalnya medianya yang tidak mendapatkan konsen, tidak melakukan praktik jurnalistik yang etikal, tetapi kemudian menerbitkan pemberitaan yang membuat masyarakat panik se-Indonesia, saya pikir pada saat itu, dengan poin-poin yang sangat deterministik, yang sangat mengganggu. Misalnya di Sukabumi 41,5 meter, di Lebak 39,4 meter, jadi semacam kepastian sudah menjadi kebenaran mutlak gitu buat masyarakat. Informasi seperti ini dan keluar dari ilmuwan sudah hampir menjadi kebenaran mutlak, karena Indonesia memang melewati fase modernisasi baru ya sekarang ya, sudah sangat mengembrace sains sebetulnya, tapi belum pada titik mengkritik sains itu sendiri gitu, karena proses pendidikan kita juga yang memang problematik. Nah sekarang dilanjutkan lagi nih, begitu keluar lagi informasi dari paper terbaru dari rekan-rekan di ITB, yang muncul dari media ada framing yang sama, gedung tinggi, gelombang besar. Nah ini ada gap, gimana komunikasi sainsnya kalau begitu? Apa yang terjadi? Gap itu diisi oleh siapa gitu? Nah, saya menduganya gap itu diisi oleh media yang memang memiliki kepentingan lain, yaitu kepentingan untuk mendapatkan pembaca terbanyak. Dan pembaca tentu tidak akan tertarik dengan kata-kata mari kita siaga karena Indonesia mengalami menghadapi resiko dan seterusnya. Tapi kalau misalnya dimulai dengan gambar sedramatis ini, mungkin mereka mendapatkan klik yang lebih banyak lagi, sehingga mendatangkan keuntungan yang memang diharapkan oleh media di luar dari rating melalui apa yang disebut dengan clickbait. Ini hampir sama, semua media menggunakan framing yang serupa. Jadi, nah mungkin itu dulu menurut saya, Mas Multi Hadi, lebih kepada pembingkaian yang dilakukan oleh media, oleh ilmuwan, dan masyarakat berada di posisi yang powerless dan voiceless menurut saya untuk saat ini kalau di Indonesia. Sehingga kalau kita mau bicara tentang komunikasi sains, nggak apa-apa, kita bisa aja melakukan sosialisasi atau apapun yang kita anggap menyenangkan dan penting, tapi jangan heran kalau dalam beberapa waktu kemudian tidak mengendap hasilnya. Tidak berkepanjangan, yang nggak nempel gitu. Karena kita sendiri tidak melakukan proses reflektif dan kritik terhadap apa yang, dan itu tidak bisa terjadi kalau kita memisahkan antara ilmu geologi, ilmu sosial, ilmu lingkungan hidup gitu. Tidak bisa terjawab, tidak bisa ketemu masalahnya, dan tidak bisa kita jawab juga dengan baik setelah itu. Mungkin itu dulu. Benar. Ya, maaf dongengnya kepanjangan. Ya, benar sekali tuh Mbak. Jadi kalau misalkan ilmu geologi kalau misalkan tidak dibarengin sama sosial, itu sangat dapat dikatakan tidak akan ketemulah jalan terbaiknya gitu. Karena ilmu geologi dapat dikatakan itu jalan sendiri, tapi kalau misalkan kita tidak mensosialisasikan kepada masyarakat, itu sama aja dengan nihil ya gitu. Tapi kalau melihat dari cerita Mbak tadi itu sebenarnya ada salah di mana sih? Ada gap di mana sih Mbak? Apakah masyarakat kita ini lebih percaya terhadap hoax atau gimana? Ya, mungkin kita bisa mulai lihat dari sejarah literasi kita ya. Susi nanti akan cerita literasi juga mungkin ya, pasti deh. Sejarah literasi kita kan sejarah literasi yang tidak matang ya. Proses pendidikan kita kalau kita lihat kan kita lebih banyak dituntut untuk menjawab ketimbang bertanya. Artinya proses kritik itu sendiri kan kita memang mentah, tidak matang. Di zaman saya sekolah dulu itu kalau misalnya saya membantah guru, itu saya murid yang akan dihukum di sudut kelas gitu misalnya. Proses kritik itu berbeda dengan negara global north di utara nih, termasuk di Jerman gitu. Proses kritik itu adalah bagian dari keseharian, sehingga literasi juga menjadi bagian yang integral yang tidak terlepas, karena rasa ingin tahu melalui membaca, melalui berdiskusi, melalui dengan merefer kepada sumber yang benar, dan bahkan mengkritik sains itu sendiri, itu udah menjadi bagian dari budaya di Jerman misalnya. Tetapi kalau di Indonesia kan baru, apalagi kita melewati rezim Orde Baru di mana kita dibungkam proses kritik tersebut gitu. Dan sekarang dengan adanya gap
literasi seperti itu, kita masuk lagi langsung tiba-tiba kepada generasi yang terdigitalisasi dengan sumber informasi yang begitu banyak, jauh lebih banyak dari generasi sebelumnya, tanpa mampu kita saring, tanpa mampu kita cermati dengan rasa curious yang tinggi sehingga bisa kita pilih secara mandiri ini sebagai masyarakat ya. Sehingga yang masuk ke dalam masyarakat itu adalah mungkin sebagian besar adalah sampah. Tidak bisa dia akan ambil mungkin kulit arinya, tapi kemudian sisanya ya berjalan saja seperti biasa. Itu sangat tercermin dengan kondisi COVID seperti ini, kondisi setiap bencana terjadi juga akan kembali lagi ke posisi normal. Jadi gap terbesar menurut saya memang proses literasi ya. Proses literasi yang tidak dibantu oleh pihak-pihak yang memang memiliki power untuk membantu, misalnya pelaku pendidikan, saintis, pemerintah, media. Berarti dengan kata lain kita harus memberikan materi-materi tentang kebumian itu harus dari sejak dini kali ya, Mbak? Ya, sudah tentu saja begitu. Sudah tentu ya. Karena kalau misalkan ya belakangan ini ya, kalau misalnya kita melihat dari proses berjalannya atau melihat dari kejadian-kejadian di akhir-akhir ini, mungkin dapat dikatakan mulai dari mungkin dari tingkat sekolah kali ya, mungkin dari tingkat sekolah itu belum terlalu intens mungkin dengan pembicaraan tentang kebumian gitu. Mungkin dengan materi yang sangat dikasih yang secara umum dulu, tapi secara khususnya itu bahkan baru kita dapat kalau misalnya kita mengalami penjurusan di perkuliahan gitu. Misalkan kita mengambil tentang geologi gitu. Atau kalau misalnya kayak Mbak gitu, mungkin lebih memahaminya ketika udah dunia kerja kali ya. Mungkin ketika udah masuk LIPI baru memahamin, melakukan penelitian dan sebagainya gitu. Ya, betul. Iya. Kalau Mbak Susi gimana Mbak Susi? Ada yang mau di-share tentang mungkin bagaimana dulu melakukan CSR atau gimana gitu tentang perihal kebumian gitu? Pasti banyak lah ketemu kendala di masyarakat atau gimana gitu. Ya, makasih Mas Multi Hadi. Tadi Mbak Irin udah lengkap banget gitu, untuk kita bisa memahami sosial historinya ya, karena itu menjadi penting banget untuk bisa meminimalisir gap yang tadi Mas Multi Hadi tanyakan, bagaimana untuk gap-nya ada di mana ya. Mungkin yang tadi Mbak Irin sampaikan itu bagian dari yang perlu dipahami sebelum kita melakukan komunikasi sains gitu. Saya share screen sedikit ya. Udah kelihatan belum? Kelihatan ya? Udah kelihatan. Oke, makasih. Ya saya menambahkan aja sih dari pengalaman dan juga dari beberapa kegiatan yang saya pernah terlibat, yang sebenarnya saya cukup lama di program yang tadi saya sampaikan, di program Community Preparedness LIPI ya. Jadi belajar geologi juga dari para peneliti-peneliti geologi di LIPI dan belajar melakukan translasi dari sains ke dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti, berusaha untuk mengkomunikasikan sains gitu, walaupun mungkin ada beberapa hal yang bisa jadi pembelajaran baik ya, yang juga makin memperbaiki dan membangun empati dan reflektif terhadap apa yang banyak sudah dilakukan. Ini bagian dari contoh-contoh yang pernah dikerjakan bareng, bukan saya, tapi banyak lembaga juga, dan ini banyak yang diproduksi oleh LIPI, dan sebagian seperti misalkan saya contohin yang ada komik judulnya Bumiku Seperti Bubur di Atas Kerupuk. Ini tuh yang buat peneliti geologi Pak Munasri dan Pak Eko Yulianto dari LIPI, Geoteknologi LIPI Bandung. Mereka tuh berusaha menjadi sense komunikasi juga gitu, untuk bagaimana bisa ilmu kebumian itu bisa dipahami lebih sederhana, bahkan sampai ke anak-anak gitu, dengan ilustrasi, dengan membuat seolah-olah ada bubur panas, di atasnya ada kerupuk, dan bubur panas itu menggerakkan kerupuk-kerupuk di atasnya, dan seperti itulah bumi kita, lempeng bumi kita gitu. Dan ini banyak metode baru ya yang waktu
bersama LIPI dilakukan juga, kayak bikin kompilasi album siaga bencana, Science in Music, bagaimana para pekerja seni itu juga ikut terlibat di dalam mengkomunikasikan sains melalui lagu-lagu. Kita tahu banget ya kalau lagu itu kan bikin emosi jadi senang gitu, bikin suasana menjadi menyenangkan, tapi disisipi oleh lirik-lirik yang menjelaskan bagaimana sebuah fenomena itu harus disikapi dengan kesiapsiagaan, kurang lebih seperti itu. Dan ini berbagai macam produk, bisa dibilang produk komunikasi sains. Yang terakhir yang dibuat juga ada fact sheet, menjawab pertanyaan yang biasanya terkait dengan sebuah kejadian bencana, seperti tsunami Selat Sunda atau juga gempa di Palu. Dan yang terakhir ini yang film dokumenter tentang Mentawai yang sedikit banyak tadi sudah disampaikan juga sama Mbak Irin. Kemudian kalau kembali ke basicnya ya, kalau kita bicara komunikasi itu tidak sesederhana kita melakukan sosialisasi kepada komunitas masyarakat satu kali dianggap selesai dan masyarakat paham gitu ya. Tadi Mbak Irin banyak sekali menyampaikan bagaimana itu tidak bisa melekat karena mungkin intervensinya juga tidak lama atau tidak memahami membawa kultur sosial dan budaya masyarakat. Itu juga banyak syarat-syaratnya untuk bisa komunikasi yang efektif. Ini oke. Sebentar ya. Di slide saya ada yang ketutup. Sebentar ya. Nah, pertama yang penting itu adalah menyatukan persepsi terkait dengan siapa yang mau menyampaikan sebagai komunikator dan kepada siapa yang kita ingin sasar atau target. Seperti misalnya masyarakat. Kayak tadi Mbak Irin menjelaskan bagaimana sebenarnya resiko itu bahasanya atau persepsinya beda-beda dari masyarakat. Dan bagaimana kita juga memahami persepsi yang ada di masyarakat. Kalau misalkan mungkin resiko tidak begitu ditakuti atau potensi atau ancaman tsunami tidak begitu ditakuti, tapi lebih takut kata waspadanya. Berarti mungkin menyamakan persepsi menjadi penting ketika kita ingin membangun komunikasi. Lalu kemudian kenali kognisi sosialnya, aksesnya masyarakatnya, sosial ekonomi budaya, dan juga pendidikan ini sangat mempengaruhi bagaimana kita berupaya untuk membangun empati kita terhadap siapa yang ingin kita komunikasikan, siapa yang ingin kita sosialisasi seperti itu. Dan apa yang disampaikan seperti bahasa yang sederhana, jelas, singkat, konsisten, repetisi itu juga menjadi penting. Kemudian kita juga ada saluran atau channel. Maaf ya, ini bunyi-bunyi WhatsApp nih. Saluran atau channel yang bisa kita gunakan, mediumnya banyak sekali. Kalau kita sekarang lagi banyak masif media sosial atau media online, tapi medium-medium kepada masyarakat yang tidak mempunyai akses terhadap media sosial atau internet itu juga penting, kayak misalnya spanduk, poster, perayaan budaya atau perayaan agama di mana disisipkan medium komunikasi sains, terus juga bisa medium lainnya kayak buku, komik, film, video, itu bisa berbagai macam channel yang bisa dimanfaatkan tergantung dari kepada siapa yang mau kita sasar. Kemudian dari situ baru kita bisa melihat atau membuat menjadi sebuah efek komunikasi terkait dengan pemahamannya atau kesadarannya atau perubahan perilakunya. Ini contoh yang terakhir dibuat, ada film Rap Demen. Rap Demen itu bercerita tentang film dokumenter berkaitan dengan bagaimana orang Mentawai mengenal tentang
gempa dan tsunami, dan bagaimana mengenang itu sebagai sebuah pembelajaran penting bagi kehidupan mereka. Rapdemen itu dari bahasa Mentawai, jadi memang film ini dikhususkan untuk Mentawai secara khusus dan secara umum kepada untuk peningkatan penguatan PRB. Tapi kalau kenapa Mentawai? Karena ingat banget waktu mau menggagas ini tuh sedang melakukan kaji cepat ya terkait dengan gempa tsunami 2016 yang begitu besar dan berdampak ke Mentawai, dan ini menjadi sebuah peringatan juga bahwa Mentawai punya energi kumulasi yang begitu besar, yang dimana pembelajaran atau pengalaman-pengalaman dari masa lalu atau cerita-cerita itu menjadi penting untuk didokumentasikan. Kalau nanti Bapak Ibu yang mau melihat atau menonton film Rapdemen ini ada di YouTube, mungkin nanti saya kasih linknya di kolom chat. Kurang lebih ini adalah film tentang bagaimana pembelajaran terkait dengan bisa selamat dari tsunami. Ini Pak Leisa dari dusun Sabiugunggung, Desa Betumonga, yang kampungnya hampir tersapu gelombang tsunami dan menjadi kampung lamanya menjadi kuburan massal. Dan banyak, kalau Mentawai ada beberapa pulau, jadi setiap pulau tuh yang terdampak tsunami di capture pembelajaran-pembelajaran penting yang menjadi bekal untuk kesiapan Mentawai menghadapi ancaman berikutnya. Ini ada salah satu pesugiat Baga yang dia merasakan bahwa ketika ada dorongan, ketika ada gempa, dia sudah merasakan bahwa akan ada sesuatu. Ini yang dimiliki sama masyarakat lokal ketika dia dekat atau erat dengan lingkungan sekitarnya. Jadi memang sudah ada pernah intervensi yang pernah masuk di Dusun Gobi ini yang membuat mereka bisa mengenali atau juga menyiapkan kesiapan ketika sebelum tsunami. Tapi sebenarnya pembelajaran penting dari Mentawai yang berkaitan dengan komunikasi sains itu juga bahwa konteks memahami potensi atau ancaman tsunami atau bencana itu juga tidak selain membawa konteks kelokalan dari sosial masyarakat, juga konteks ancaman yang lokal gitu. Mungkin di Mentawai atau di Selatan Jawa mempunyai ancaman atau yang berbeda gitu. Kalau di Mentawai kurang lebih banyak yang menjadi korban ketika tsunami 2010 itu juga bagian dari kesalahan dari komunikasi sains, di mana yang dibawa adalah konteks ancaman untuk pesisir barat Sumatera, yang itu berbeda karakteristiknya dengan ancaman di Mentawai ini yang banyak saksi-saksi hidup yang diwawancara itu tidak mengira bahwa tsunami yang mereka rasakan mengayun itu akan diiringi oleh gempa yang dirasakan mengayun akan diiringi oleh tsunami yang besar. Dan juga ini juga bagian dari bagaimana usaha keras dari para peneliti geologi, baik gempa maupun tsunami, melakukan komunikasi sains. Ini Pak Udreh, yang saat ini di BNPB, dia menjelaskan bagaimana bahwa Pulau Mentawai itu sebenarnya perlahan-lahan itu bergerak 6 cm per tahun. Jadi bagaimana berusaha menjelaskan ini itu melalui hal-hal yang sederhana, melalui pasir, pantai yang dipasir dan kemudian menunjukkan dari kayu. Nah, ini juga bagian yang dilakukan oleh Pak Burhan. Mungkin Pak Burhan masih ingat waktu
saya juga pertama kali ketemu dan kenal dengan Pak Burhan waktu Festival Musim Tuwu di Poso Desember 2018, menjelaskan bagaimana fenomena likuifaksi, karena waktu itu setelah tsunami Palu September, kami diundang untuk ke Festival Musim Tuwu karena banyak masyarakat yang ketakutan Poso akan mengalami hal yang sama dari Palu gitu. Waktu itu Pak Burhan menjelaskan dengan alat yang sederhana, dengan container box dengan pasir dan air untuk menjelaskan likuifaksi. Nah, ini juga bagian dari komunikasi sains. Bagaimana penyederhanaan dari fenomena-fenomena alam yang erat kaitannya dengan ilmu kebumian itu disederhanakan, disampaikan dengan hal yang sederhana, dengan alat peraga itu sangat membantu sekali untuk membangun logika ya, rasionalitas terhadap fenomena alam ini yang mungkin kalau kita bilang lempeng itu ada di dalam bumi nggak kelihatan, tapi kalau kita bilang lempeng itu seperti penggaris gitu ya, yang semakin ditekan-tekan dia seperti pegas dan akan patah, ya mungkin itu akan lebih mudah. Terus terlibat juga dalam perayaan budaya, dan juga menjadi penting di mana menyisipkan komunikasi sains. Ini sih yang berkaitan dengan juga bagaimana sebenarnya masyarakat juga bisa menegosiasikan terhadap lokasi huntap tempat mereka tinggal, menentukan sendiri tempat dan setelah pasca tsunami. Kalau di Mentawai itu banyak kasus yang menarik yang bisa jadi pembelajaran, cuma dari sini kita bisa melihat bahwa masyarakat juga berhak menentukan sendiri tempatnya karena mereka yang lebih kenal dengan akses sumber ekonomi, terus juga air bersih. Sementara mereka yang tidak bisa menentukan sendiri, mereka menjadi kesulitan karena sangat terbatas terkait dengan pemulihan ekonomi pasca bencana. Walaupun mungkin resiko dinegosiasikan dengan kembali ke kampung lama, tapi itu bisa lebih membuat mereka lebih hidup dibanding di huntap. Ini juga pemahaman persepsi resiko yang perlu kita kenali juga dari masyarakat. Ini yang tadi di slide awal. Ini Pak Eko, jadi bukunya menarik sekali. Jadi kalau tadi Mas Multi Hadi tanya pendidikan sejak dini, mungkin ini bisa jadi bahan rujukan ya untuk pendidikan dini terkait dengan bagaimana kita mengenal bumi kita. Nah, ini juga yang menarik. Ini kalau nostalgia sama Mbak Irin di sini terkait dengan proses ini menarik sekali karena ini hal yang mungkin pertama kali dilakukan sama LIPI dan juga terkait dengan dunia kebencanaan, di mana ada kompilasi album siaga bencana, para musisi-musisi baik yang label maupun indie label yang juga lokal itu ikut berkontribusi terhadap upaya pengurangan risiko bencana dengan mereka membuat lagu, ada yang lagu baru, ada lagu yang mereka memang di cover ulang lagi, yang syarat akan nilai-nilai atau makna-makna terkait dengan bencana atau bagaimana kita bisa mengenal dan lebih berempati terhadap bumi. Begitu mungkin itu dulu yang bisa saya share. Maaf kalau kepanjangan. Nggak apa-apa Mbak Susi. Saya malah membaca, wah ternyata banyak juga ya bagaimana cara mengkomunikasikan sains, apalagi dengan bidang keilmuan gitu. Dan ini ya kalau misalnya melihat dari paparannya Mbak Susi itu
menurut saya sih udah mulai banyak ya mengikuti dengan sistem misalkan seperti membuat karikatur tentang kebumian atau perlombaan tentang kebumian. Itu sangat menarik sekali kalau misalkan itu dilakukan terus-menerus ya, sehingga orang kan gampang melihat, biasanya kan apa yang orang lihat itu yang akan diingat orang gitu. Apa yang mereka lakukan itu juga yang akan mereka ingat gitu. Itu yang biasanya banyak ya di kalangan kita lah, apalagi untuk anak-anak atau kalangan muda atau kalangan tua lah. Apa yang terdekat, misalnya seperti tadi bubur, kerupuk. Nah itu kalau misalkan besoknya kita beli, wah ini ya juga ya, ini kayak kerak gitu. Iya, Sangat menarik. Jadi belajar ilmu kebumian jadi lebih menyenangkan dan dekat gitu. Misalnya saya banyak banget belajar hal-hal yang sederhana justru dari para peneliti-peneliti geologi ya, kayak misalkan yang tadi yang saya tunjukkan gambar Pak Burhan bagaimana membuat alat peraga likuifaksi, terus kemudian bagaimana saya belajar dari peneliti di LIPI Pak Munasri yang menulis buku tadi Bumi Seperti Bubur di Atas Kerupuk, itu menganalogikan lempeng itu dengan sendal jepit gitu, jadi atau penggaris, itu hal-hal yang sederhana yang bisa mudah dipahami gitu untuk anak-anak. Atau biasanya sih kami suka kalau ke sosialisasi atau ke masyarakat atau ke sekolah-sekolah ya yang dibawa ya itu tadi tali rafia, terus sendal jepit, alat-alat peraga yang memudahkan memahami bagaimana dinamika bumi dan bencana. Iya. Oke, mungkin kita coba buka sesi pertanyaan dulu ya dari audiens, Bapak Ibu. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan. Saya lagi coba buka chat ya. Jadi mungkin ada masukan kali ya dari Mas Ardi ya. Jika disebut ilmu kebumian, ada maka yang bidang raise hand, studi. Pak Mulhadi? Ada yang raise hand di partisipan? Ada yang mengajukan tangan? Ada nih Pak, iya silahkan. Bentar Pak, mungkin ini ada masukan aja dari Mas Ardi gitu ya. Jika disebut ilmu kebumian, maka bidang studi yang berhubungan ya tentang geologi, geodesi, geofisika, dan ilmu geologi lainnya, usul di kesempatan berikutnya bisa dikolaborasi. Ya sangat menarik sekali kalau misalnya kita bisa menggabungkan kali ya Pak Ardi. Mungkin Pak Burhan ada yang mau diiniin perihal ini? Saya rasa usulan yang baik dari Mas Ardi tadi saya juga baca. Jadi betul, memang ini judulnya ke sains, komunikasi sains untuk kebumian. Teman-teman yang non atau kebumian lain seperti geofisik, geografi, kemudian geodetik itu bisa juga gabung. Mungkin nanti kita perluas lagi segmennya. Sangat menarik Pak Mulhadi, dan yang disampaikan Mbak Iren dan Mbak Suci tadi bagi saya sesuatu yang sangat bisa diterapkan tentunya dengan kolaborasi banyak ilmu ya. Kalau saya baru paham juga kalau tadi ada perubahan sejarah yang dulunya teman-teman di Mentawai itu ada di hulu sungai, kemudian bergeser ke pantai, kemudian baru menjadi resiko bencana yang di tsunami itu. Terus terang sesuatu yang menarik itu, perubahannya itu, dan menggabungkan kegempaan atau gempa-gempa tektonik itu dengan perubahan sosial. Nah ini kan sesuatu yang menarik yang terus terang saya sebagai seorang ahli geologi tercerahkan dengan apa yang disampaikan Mbak Susi dan Mbak Irina tadi, bahwa sesuatu itu ada kaitannya kapan itu perubahan modern. Dan yang paling menarik adalah ungkapan dari ahli komunikasi, dua Srikandi ahli komunikasi kebumian ini, dia bilang kalau mau berkomunikasi tidak cukup dengan sosialisasi. Kalau mau berkomunikasi, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang memang kita ingin edukasi. Bukan membawa menara ilmu kita untuk dipaksakan mereka paham. Ini sesuatu, dua hal yang sangat menarik, dan itu menurut saya kuncinya Pak Mulhadi. Mungkin nanti bisa dielaborate. Ini dan ini teman-teman geolog muda dan teman-teman yang merasa muda seperti saya merasa muda terus. Ini sesuatu yang bagi saya selalu haus akan ilmu seperti ini gitu kan. Dan ini inline dengan apa yang diprogramkan IAGI, membumikan geologi, dan tentunya nanti berkait dengan ilmu kebumian lainnya. Gitu aja Pak Mul, luar biasa. Iya, siap. Oke, Pak Sony Sampurno, silakan Pak, kalau misalkan ada yang mau disampaikan Pak. Boleh.
Oke, terima kasih. Selamat malam. Salam sehat buat semuanya. Saya sampaikan selamat buat Mas Burhan, calon. Pak Sony, saya terima suaranya kecil. Nggak tahu yang lain. Terima ya? Oh, kecil ya, sebentar. Ini aja deh. 1, 2, 3. Sekarang gimana? Udah bagus, Pak. Hah? Bagus. Udah bagus sekarang. Oke. Jadi ini program kenapa saya ikut di sini, dan setelah saya baru tadi sore dapat ini flyernya ini, saya langsung tertarik nih, komunikasi sains untuk bidang ilmu kebumian ini, karena memang ini yang terus terang kita semua para geoscience ini rasakan bahwa ilmu bumi ini belum membumi. Makanya saya setuju banget, dan tadi paparan dari dua Sri Kandi kita ini luar biasa, dan kita mesti belajar dari mereka. Apa tadi yang sudah disampaikan dengan Pak Multihadi juga sangat menginspirasi. Jadi Mas Burhan, saya setuju banget, ini yang harus kita ke depannya, IAGI itu menurut saya ini kuncinya. Nah, kenapa? Tadi kan tujuan kita tadi membumikan ilmu geologi ya. Tujuannya tuh kan kemana? Ke masyarakat ya Mas ya. Nah, sekarang kita tanya, masyarakat kita itu apakah rata-rata lulusan geologi atau geoscience? Kan tidak. Nah, itu satu hal. Jadi makanya kenapa menjadi sulit komunikasi itu. Yang kedua, kita sadar kan ilmu geologi itu baru diajarkan paling awal di level SLA ya. STM geologi kan ada. Nah, terus berapa banyak yang sudah belajar geologi? Berapa persen dari masyarakat kita ambil aja di Indonesia? Hanya berapa persen? Sementara kita mau membumikan itu ke masyarakat Indonesia pada umumnya. Ya, tentunya waktu kita berkomunikasi pasti kita menggunakan bahasa apa yang kita dapat pelajaran di kuliah atau di SLA tersebut, di mana terminologi yang buat masyarakat ini makanan apa, barang apa, ya kan Mas. Nah, jadi itu kenapa menjadi sulit. Tadi paparan dari dua Sri Kandi itu luar biasa. Nah, saya mau nambahkan aja. Jadi betul tadi yang disampaikan, kita mulai aja dari mereka, bukan dari kita. Nah, caranya gimana? Tentunya kan kita udah tahu bahwasanya kita belajar mau menyampaikan masalah kebumian. Sementara mereka kan hidup sudah di bumi. Ya. Nah, kita tanya aja, kita ngomong aja sama mereka. Pak, Bapak tinggal di mana misalnya, atau Ibu? Oh, saya tinggal di misalnya ya di daerah mana? Enggak, dari segi ini di mana, sampai dia nyebut bumi gitu. Nah, terus baru kita bilang, Bapak atau Ibu tahu nggak bumi itu sebenarnya diem atau bergerak? Bergerak atau hidup lah ya kalau mungkin bahasa anunya. Nah, karena dia bergerak pasti ada yang berubah. Nah, perubahan di bumi itu yang Bapak Ibu ketahui apa misalnya? Tanah longsor mungkin yang paling gampang, ya kan? Atau letusan gunung api. Nah, mungkin dimulai dari yang mereka sudah pernah ngalami paling tidak. Tadi udah disampaikan juga sama Mbak Susi sama Mbak Irina. Nah, itu bahwasanya mereka itu akan cepat nyangkut kalau yang pernah mereka alamin gitu. Tadi juga saya suka yang disampaikan bahwa Indonesia itu kan cuma 2 musim. Di negara yang 4 musim mereka terbiasa untuk belajar perubahan alam itu. Jadi mereka mudah untuk menjelaskan, dan mungkin dari segi pendidikan juga sudah jauh lebih bagus di negara-negara yang sebagian besar mungkin berempat musim itu. Nah, jadi kita cuma 2 musim. Perubahan 2 musim itu nggak terlalu banyak. Palingnya banjir, longsor itu tadi. Nah, mungkin kita berangkat dari sana aja. Nah, waktu kita berangkat dari sana, itu kita cerita, misalnya longsor. Longsor itu bencana. Oh, itu bencana ya. Kenapa bencana? Ya ada korban kan, misalnya gitu kan. Tetapi yang menarik adalah di sini. Yang ini juga harus dijelaskan sama mereka. Peristiwa
geologi atau peristiwa bumi itu selalu ada positif dan negatif. Nah, cilakanya adalah manusia cenderung tinggal di tempat justru ironisnya yang berbahaya. Yaitu apa? Misalnya daerah longsor. Itu karena soilnya kan tebal. Nah, waktu soilnya tebal kan sangat mudah untuk mungkin kalau dia di lerengnya ya kemudian longsor. Tapi kalau dia di daerah kayak di Palu itu ada kemungkinan likuifikasi kan gitu. Nah, kemudian dia juga selalu tinggal dekat air karena memang kebutuhannya air yaitu di bantaran sungai. Potensinya akan banjir atau kena bandang atau kalau dia ada gunung di situ kena lahar mungkin. Lahar dingin dan sebagainya gitu. Nah, artinya yang mereka sudah sering alamin itu mungkin akan lebih mudah mengkomunikasikan. Baru kita cerita bahwa selain itu ada loh bencana yang lain yang namanya misalnya tadi tsunami. Ya mereka juga istilah tsunami kan juga boro-boro kok mereka ya. Mungkin kita aja yang udah sekolah aja kalau nggak belajar itu belum tentu juga kalau tahu tentang istilah tsunami kan begitu. Gitu. Jadi saya rasa apa yang disampaikan tadi Mbak Dua itu kita mulai dari mereka dan kita harus ingat ya mayoritas yang non geoscience itu kan justru dominan. Jadi kalau kita mau berhasil berkomunikasi ya berkomunikasilah dengan bahasa yang mereka udah bisa, ya kan? Karena istilah kita aja kan istilah-istilah teknis yang mungkin kita pun juga baru tahu setelah kita belajar kan atau kuliah mungkin gitu ya. Sementara mereka nggak tahu istilah itu. Jadi makanya menjadi sulit buat mereka untuk berkomunikasi. Jadi intinya adalah mulai dari mereka kita coba justru kita yang belajar pakai bahasanya mereka supaya kemudian kita jelaskan secara ilmu kegeologiannya. Jadi bahasanya dari mereka, istilah dari mereka, kita cuma jelasin ilmu kegeologian. Misalnya, contohnya longsor. Kenapa? Longsor itu karena ada padatan, misalnya soil yang tebal, di lereng curam karena berat dia turun gravitasi. Nah, nggak ada yang nahan. Siapa yang nahan? Ya pohon-pohon itu kalau Anda tebang, jadi nggak ada yang nahan kan pohonnya turun. Nah, dengan bahasa yang sederhana seperti itu aja. Itu aja mungkin dari saya setuju program ini Mas Burhan dan Mas Multihadi yang sudah moderasikan dua Sri Kandi yang memang pas untuk menyampaikan teknik berkomunikasi. Jadi ini lebih digalakkan lagi menurut saya. Saya tadi setuju istilahnya sosialisasi. Nah, kalau sosialisasi ya cuman sepenggal-sepenggal spot-spot. Jadi tidak menerus gitu. Jadi dalam ilmu komunikasi kan juga kalau tidak sering disampaikan ya nggak ada yang nyantol gitu kira-kira gitu. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan. Setuju banget Mas Burhan, Mas Multihadi dan dua Sri Kandi yang sudah memberi masukan ke kita ini. Diteruskan aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sony. Ya, Sony. benar juga tadi yang kata Pak Sony tadi itu. Memang kalau misalkan sesuatu penyuluhan itu bagusnya memang secara ini ya Pak, periodik kali ya. Mungkin sering misalkan nih kalau misalkan kita share lagi misalkan per 6 bulan atau per setahun itu sangat lebih kecantol daripada hanya sekali gitu. Setuju banget. Ya, terima kasih Pak Sony. Ada pertanyaan lagi? Ini mungkin ada, ada yang ini juga di chat Mbak Susi tadi sangat menarik sekali dengan buku yang Mbak share tadi ya, yang tentang kerupuk itu. Memang sangat bagus ya, saya sampai mencatat itu tentang buku kerupuk itu gitu. Itu kalau misalnya bisa di-share ke sekolah-sekolah untuk anak-anak atau apa itu sangat menarik sekali itu Mbak, kalau misalkan bisa gitu. Ya, bisa banget. Itu yang bikin LIPI, Pusat Penelitian Geoteknologi di Bandung. Bisa mungkin kalau untuk dibagikan berarti harus dicetak ya gitu ya. Tapi mungkin nanti bisa saya share kontak Pak Eko Yulianto sebagai penulis dan juga sebagai kapus LIPI. Oke. Sama ini tentang film Mentawai dan tadi apa ya? Red Diamond ya? Itu kalau misalkan, oke juga kalau misalkan kita bisa sebagai pembelajaran kali ya. Iya. Ingat gitu. Mbak Irin tadi, makasih banget Mbak Irin udah share link
Repdamen di YouTube itu bisa banget, itu bisa sebagai bagian dari materi edukasi ke sekolah-sekolah juga bisa, karena Repdamen itu juga apa namanya, walaupun film dokumenter tapi di dalamnya kita mencoba untuk menyederhanakan melalui animasi-animasi yang mungkin buat anak-anak menjadi pas gitu ya, atau menjadi mudah untuk bisa dipahami gitu. Sekaligus juga mungkin pengalaman-pengalaman pembelajaran yang pernah terjadi tsunami di Mentawai bisa menjadi pembelajaran juga untuk wilayah yang lain. Oke. Terus ini dari ada Ibu Yanismai ya, dari SMA Budi Luhur Pekanbaru. Oh ya, untuk flyer ini Pak Burhan saya coba share ke semua guru-guru yang ada di Pekanbaru sebenarnya. Mungkin Pak Burhan masih ingat ya, saya punya IAGI Pengdaria untuk divisi pendidikan, kita punya program yaitu seperti sharing knowledge tentang geologi gini, ilmu bidang kebumian itu ke anak SMA, itu target kita untuk kelas 2 dan kelas 3. Sebenarnya mengenalkan ini loh, ada jurusan geologi loh di kampus ini gitu loh. Nah, targetnya mungkin kayak menceritain nanti masa depannya kayak mana, kayak pekerjaannya tentang apa gitu, atau nanti materi kuliahnya tentang apa gitu. Nah, saya ingat banget dulu waktu pertama kali membuat itu, Pak Burhan mungkin ingat juga ya, pernah saya undang juga ke Pekanbaru. Endingnya setelah kita coba sharing ke semua sekolah ya, Mbak Susi, Mbak Irina, itu kita membuat sejenis kayak sebenarnya mengadop dari nasional sebenarnya. Ada namanya istilah Olimpiade Sains Nasional ya. Nah, kemudian kita mencoba membuat nama Earth Olympic of Riau gitu. Jadi sejenis kayak Olimpiade Kebumian, materinya tentang geologi, itu ada cerdas cermatnya. Kan terakhir yang kita adain pada tahun 2018 itu kita membuat seperti ada ini, kita serahkan, kita hanya membuat tema tentang kebencanaan gitu. Nah, kemudian dari si siswa ini kita minta coba dibuat sejenis arsitektur ya, 3D, kemudian nanti diceritain sama dewan juri gitu. Nah, seperti Pak Sony tadi bilang, suruh mereka berbicara, baru kita menilai. Itu pernah kita lakukan juga 2018, jadi kalau misalkan ada yang masukan dari kita, wah ini loh yang benar. Nah, itu, dan antusiasnya saya, semua siswa itu lebih memahami, bahkan saya sampai bilang sama waktu itu sama juri atau yang teman-teman yang geologi datang itu, wah ini gila ini, anak SMA udah memahami tentang untuk materi S1 gitu. Nah, jadi benar juga seperti Mbak Susi itu dipaparkan ya, di-share di apa tadi, apa yang ada di dekat kita itu lebih cepat dipahamin sama si siswa dibanding kita memberikan teori A, B, C, D, tapi prakteknya 0 gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, itu Pak Multihati, itu ada menarik yang dari Bu Yanisma itu. Kalau boleh usul pelajaran geografi tersebut harus diajarkan mata kuliah pelajaran wajib di sekolah. Ya, Bu Yanisma ini Yanisma, Bu Yanisma. Usulan yang baik, nanti beberapa teman dari ahli kebumian juga mengusulkan seperti itu. Ada hal-hal yang memang harus kita perjuangkan bersama. Jadi kalau di beberapa sekolah di luar negeri itu natural science itu memang sudah diwajibkan. Natural science itu. Dan kalau kita lihat di perguruan tinggi yang itu natural science itu juga wajib kalau mau international accreditation. Nah, kira-kira itu yang harus disampaikan. Dan natural science itu bukan kaitannya dengan IPA dan IPS, bukan. Natural science itu bekal dari awal teman-teman atau siswa-siswa generasi muda mengetahui bagaimana kita hidup di alam ini dan natural science yang seperti apa batasannya. Dan itu nanti sesuatu yang sangat baik ke depan karena perimbangan. Kalau sekarang kita masih berkisar di Mafiki ya, matematika, fisika, kimia, biologi. Nah itu natural science-nya belum masuk ke situ. Saya rasa itu perjuangan bareng-bareng nanti bersama-sama ahli geografi, ahli geofisika, ahli geodesi, ahli geologi gitu kan untuk memperjuangkan ada beban pengetahuan yang natural science. Sekarang dikemas dengan IPA, namun IPA sendiri lebih cenderung didominasi oleh fisika dan kimia. Nah ini yang mungkin nanti kita bisa bareng-bareng dengan IAGI, dengan
organisasi profesi lain beranjang sana ke Kemdikbud ya, Pendidikan dan Kebudayaan yang membawai SMA, karena kita tahu bahwa kurikulum SMA itu juga sangat padat sekali, tapi itu perlu diperjuangkan. Karena natural science ya, karena kita hidup di alam, jadi kita harus mengenal itu, jadi memasukkan itu. Kemudian yang kita harus pahami bersama juga bahwa teknik geologi di Indonesia itu sebagian besar mensyaratkan IPA. Sedang mata pelajaran geografi itu kebetulan masih belum disebut natural science, cuma geografi dimasukkan ke IPS. Nah, ini sangat kontras dengan beberapa hal yang harus kita rubah atau kita inginkan atau tujuan untuk memahami natural science. Tapi itu PR bagi kita semua untuk bareng-bareng ke kementerian nanti bersama profesi lain. Saya rasa itu Pak Mulhadi, dan hari ini juga dihadiri oleh Ketua Mageti Pak Indra Badri itu yang sangat pleat, kemudian teman-teman dari Pengda segala macam, itu luar biasa untuk nanti mengimplementasikan. Makasih Pak Mulhadi. Iya, makasih Pak Burhan. Terima kasih. Sekarang udah jam 8.45. Burhan. Ada yang raise hand tuh Pak Indra Bakti, Pak Tri, Indra Bakti, sama Pak Irianto. Monggo Pak Indra. Pak Multi, itu ada Pak Indra Bakti. Ya, ada pertanyaan lagi ya dari Pak Irianto Rompo. Silakan Pak. Mungkin monggo Pak Indra dulu, silahkan. Tadi raise hand kayaknya. Pak Indra, tidak terdengar Pak Indra. Halo. Pak Indra Badri, belum kedengaran. Oke. Oh, baik, saya pikir koneksi, mungkin lanjut ke Mas Irianto aja. Siap, terima kasih Mas Hadi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ke Mbak Irina sama Mbak Susi ya, dan Pak Sony atas insight-nya. Saya juga secara pribadi merasa bahwa komunikasi sains geologi ke masyarakat awam itu memang memang pekerjaan yang sangat sulit sekali ya. Kebetulan saya juga sering melakukan hal yang sama di lingkungan pekerjaan saya untuk kegiatan CSR ya. Dan saya pikir ini bisa kita pahami karena kalau kita melihat sejarah pendidikan geologi di Indonesia memang itu dari tahap pendidikan dasar, menengah dan atas itu sains geologi itu tidak begitu diperkenalkan ya, sehingga ada gap informasi yang begitu jauh antara kita orang yang geologi dengan orang yang awam. Saya pikir ini salah satu pekerjaan besar bagaimana komunikasi sains ini bisa kita tularkan ke masyarakat atau non geologis dengan melihat bahwa kompleksiti dari geologi negara dari Indonesia sendiri sebenarnya mestinya menuntut komunikasi atau geologi itu diperkenalkan di pendidikan yang lebih dasar ya. Kemudian menurut saya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sony, saya pikir itu usul yang bagus. Tetapi menurut saya komunikasi ini mestinya dapat berjalan dua arah ya. Jadi bukan hanya dari masyarakat ke kita, tetapi dari kita ke mereka juga. Ini salah satu contohnya adalah bagaimana kita mensosialisasikan riset-riset geologi ya, riset-riset geologi ke masyarakat awam, sehingga hasil riset itu bisa dibaca atau bisa dimengerti oleh orang-orang yang non geologis. Karena kalau saya melihat sekarang kebanyakan riset-riset geologi yang istilahnya yang geologi itu hanya sebatas kita saja yang memahaminya. Tetapi jika itu misalnya bisa kita sosialisasikan, bisa kita distribusikan, bisa kita terjemahkan ke dalam bahasa-bahasa
yang lebih bagus, saya pikir itu akan lebih bagus atau akan lebih memberikan nuansa yang lebih mudah bagaimana kita mengkomunikasikan misalnya bencana alam atau fenomena geologi lainnya ke masyarakat awam. Saya pikir mungkin itu PR ke depan kali ya Pak Bur ya terkait dengan ini ya. Kira-kira saja dari saya Mas Hadi ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Rianto Rumpo untuk masukannya. Sangat membangun sekali. Mungkin ada tanggapan dari Pak Burhan? Itulah Mas Irianto, jadi kita ngobrol bareng Kang Burhan ini memang salah satu tujuannya untuk menghimpun hal-hal yang baru yang ingin kita programkan ke depan dan masukan dari orang luar kan. Kalau Mbak Iriana, Mbak Susi itu kan orang luar namun selalu bergelut dalam komunikasi bidang ilmu kebumian dan komunikasi sains. Jadi sebenarnya dalam pikiran saya membuka wawasan kita dan mengkritisi cara berkomunikasi geologi supaya mudah dipahami oleh masyarakat. Apa yang disampaikan Pak Irianto sudah sesuatu yang merangkum dari beberapa pendapat tadi, Pak Multi. Monggo lanjut Pak Multi. Nanti kalau ngobrolnya saya toh nanti repot ngobrolnya dengan yang lain lah Pak Multi. Gitu ya Pak Multi ya. Monggo Pak Multi. Iya. Mau menambahkan? Terima kasih Pak Burhan. Silakan Ya. Mbak. Oke Mbak Irina, gimana? Ada tanggapan Mbak Irina? Sebetulnya bukan ya mencoba mencermati proses diskusinya dari awal sampai akhir, kemudian ada beberapa kata kunci, termasuk kata kunci kampanyenya. Apa sih namanya? Ada kata-kata berdikari ya, bermartabat. Jadi kalau misalnya ilmu kebumian digunakan untuk science for science, tidak terlalu rumit. Sudah selesai. Tetapi ada keinginan dari IAGI untuk membumikan ilmu bumi. Jadi sebetulnya yang disebut membumikan itu seperti apa? Itu jadi pertanyaan yang berputar di kepala saya selama diskusi kita pada sore hari ini di Waktubon. Kalau saya melihat, mestinya semua disiplin ilmu, apapun itu, apalagi ilmu bumi, ilmu kebumian, itu bukan hanya dikomunikasikan dari hasil riset kepada masyarakat, tetapi ada tujuan besar di balik itu, yaitu membangun membantu atau mendorong atau menjadi justru driver dari masyarakat yang bermartabat, berdemokrasi, mandiri, berdikari, memiliki suara, memiliki kemampuan untuk menjalankan kesehariannya sesuai dengan kemampuannya masing-masing tanpa merusak bumi misalnya gitu. Tapi juga bisa beradaptasi. Artinya kalau misalnya kita melihatnya saat ini paradigmanya adalah sebagai ilmuwan kita belajar ilmu komunikasi untuk diterjemahkan kepada masyarakat supaya mengerti ilmu kebumian, masih pandangan yang problematik menurut saya. Sebab yang kita ubah itu bukan masalah fundamen yang sedang terjadi di masyarakat, padahal kehadiran ilmu kebumian itu kan adalah untuk memperbaiki kehidupan masyarakat sebetulnya. Sementara ketika kita melakukan cara-cara tertentu dalam berkomunikasi, kita sudah mengabaikan pendekatan demokrasi, pendekatan eye level atau mensejajarkan diri dengan orang yang kita ajak bicara, mendengarkan, memberikan empowerment supaya dari yang kita berikan ini mereka memiliki kekuatan yang lebih, jadi tidak timpang lagi seperti yang tadi saya sampaikan powernya. Ketika tidak timpang lagi powernya, ya kita memasuki era seperti yang masyarakat di Jerman sedang alami sekarang gitu. Di situ kontribusi sains menurut saya dan ilmu bumi menjadi sangat-sangat relevan karena Indonesia memang berkelindan ya kalau bahasa sosialnya itu dengan gempa, dengan mineral, dengan isu tambang, dengan isu resources, sumber daya laut, sumber daya alam dan seterusnya, itu berkelindan di dalam kehidupan masyarakat. Kalau kita memposisikan diri hanya sebagai saintis yang mencoba menyampaikan hasil kajian kita untuk kepentingan kita,
karena kita merasa cukup bersalah kalau misalnya informasi ini hanya diketahui oleh ilmuwan saja, maka kita lakukan komunikasi publik, menurut saya itu masih problematik. Jadi kalau misalnya sebuah ilmu pengetahuan itu bisa membuat masyarakat jadi lebih bermartabat, maka pekerjaannya kan tidak selesai hanya disosialisasi, karena kita pikirkan betul kata-kata yang kita pilih, pendekatan yang kita lakukan. Kenapa kita menyampaikan itu, apa kepentingan masyarakat untuk mengetahui itu kita pikirkan betul begitu. Dan menurut saya Indonesia sebagai sebuah negara yang sangat kaya corak sosialnya, harusnya maju dong dengan ilmu-ilmu seperti ini gitu. Cuman karena kita masih dipatron oleh model-model lain yang tidak sekaya kita, coraknya termasuk aspek kebumiannya, kok kita seolah-olah merasa semua baik-baik saja dan selalu ada orang lain yang lebih jago lah kira-kira gitu. Saya pikir ini harus dibalik cara pandangnya, setidaknya minimal bisa tidak ya di angkatannya, maksudnya di dalam fase kepemimpinan Pak Burhan, karena kalau memang nanti misalnya Pak Burhan mendapatkan amanah, bisa tidak ya dalam fase kepemimpinannya masyarakat sudah mulai berani bertanya kepada ilmuwan. Itu saja sudah luar biasa menurut saya. Karena itu salah satu masalah literasi kita. Kalau dia sudah tidak bertanya, tidak mau tahu, hanya membaca heading saja dari media sosial, kemudian forward, media memperburuk situasi juga dengan kepentingan ekonomi politiknya tanpa mengerti bahwa ada konsekuensi dari tindakannya tersebut gitu. Saya pikir disitulah ilmu kebumian masuk. Jadi saya pikir keliru kalau kita bilang komunikasi sains itu semata-mata urusan orang komunikasi atau urusan orang sosial. Gitu. Kita harus mulai beranjak dari cara pandang yang keliru itu. Ya, terima kasih Mbak Irina. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya, udah jam 9 juga. SWN, ini siapa ini? SWN, silakan. Izin Mas Multi, saya silakan Mas. Ini menyampaikan usulan saja, simple, praktis. Yang pertama, yang ada communication gap yang artinya tidak mudah memahami istilah geologi kan orang-orang di luar geologi atau orang-orang di luar ilmu kebumian. Itu kan ada generasi di bawah kita, ada di kita, maupun yang sebaya atau lebih tua. Nah ini solusinya saya usul ke Kang Burhan nih. Nanti kalau insya Allah jadi ketua IAGI, itu untuk adik-adik kita, generasi di bawah kita, usul praktisnya, seperti tadi juga disinggung, mungkin dibiasakan istilah-istilah terkait dengan geologi itu dalam bentuk memang masuk dalam kurikulum. Saya setuju bahwa ilmu kebumian harus ada di kurikulum sekolah, bahkan pada tingkat yang tidak hanya SMA ya, mungkin bisa ditarik lebih mendasar ya, dan dipisahkan barangkali dengan geografi yang disiplin ilmunya itu masuk ke pengetahuan sosial. Sementara pengetahuan alam kan hanya diisi biologi, fisika kalau SMP. Jadi saya berpikir IAGI harus mengambil langkah nyata, nanti mengusulkan dalam kurikulum pendidikan mungkin dasar dan menengah, jadi bagian tersendiri. Jadi ada mata pelajaran ilmu kebumian yang di luar geografi, karena geografi tentu lebih menyoroti kepada aspek sosial. Satu itu. Jadi usulan praktisnya IAGI nanti mengusulkan kepada Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang kedua, masyarakat kita ini sebenarnya masyarakat yang cukup adaptif ya. Jadi istilah-istilah itu mereka ini kok nggak bodoh-bodoh amat kok. Mereka itu kalau di TV sering dengar ada tektonik, lempeng itu mereka lama-lama lama-lama akan beradaptasi juga. Artinya sebenarnya mereka itu tidak memahami atau tidak familiar karena memang kita jarang ya memunculkan istilah-istilah itu. Maka usulan kedua praktisnya, saya usulkan ke Kang Burhan, nanti IAGI punya program yang isinya mungkin expert-expert, jadi kalau ada peristiwa-peristiwa kegeologian, itu expert-expert IAGI itu langsung tampil gitu. Jangan nanti yang tampil yang
ini ya kayak kemarin ada Merapen itu berhenti yang justru yang dari sisi mistis lah atau apalah gitu ya. Tapi kalau IAGI tampil dengan apa namanya penjelasan ilmiah, mungkin barangkali 1-2 istilah tidak dipahami, tapi lama-lama kalau setiap ada fenomena geologi yang tampil ahli-ahli geologi dari IAGI, saya yakin masyarakat lama-lama akan terdidik secara tidak sengaja. Saya percaya bahwa masyarakat kita itu cukup adaptif ya dan cukup apa namanya mudah memahamilah istilah-istilah asal dibiasakan. Nah, yang ketiga, jadi gini, ini ide yang sangat menarik lah, bagus diangkat di ngopi bareng Kang Burhan. Ide bahwa kita perlu berkomunikasi secara simple dan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, tetapi kita belum ada panduan. Jadi kalau masing-masing mengembangkan itu nanti ada khawatirnya ada bias-bias istilah gitu. Jadi saran praktis yang ketiga, ada baiknya nanti Kang Burhan, ya insya Allah mudah-mudahan terpilih jadi ketua IAGI itu mohonlah dari beberapa apa namanya ahli itu membuat semacam kamus apa ya, kamus populer lah yang ringan, yang kecil, istilah-istilah kayak fault itu didefinisikan apa gitu ya, magma apa gitu, lava apa, ya, jadi pegangan. Artinya semua kita yang sepakat bahwa ilmu kebumian ini kita bisa sosialisasikan dengan bahasa yang bisa dipahami masyarakat umum, itu ada panduannya. Kadang kalau ngarang-ngarang sendiri agak susah juga ya, nanti malah kadang tidak tepat. Jadi ada baiknya juga nanti barangkali IAGI depan bisa berpikir untuk membuat semacam kamus populer lah. Jadi semua orang yang apa namanya akan mensosialisasikan istilah-istilah itu punya pegangan gitu loh. Tidak ngarang-ngarang sendiri, yang kadang-kadang ngarang-ngarang sendiri juga tidak sesuai dengan maksudnya. Jadi kalau ada kamus populer yang diterbitkan oleh IAGI, ini saya kira jadi solusi nyata lah gitu ya. Jadi barangkali 3 usulan itu untuk Kang Burhan lah. Yang pertama barangkali tadi sudah disinggung, nanti dibawa ke kementerian ya. Mungkin tidak hanya menengah, tapi kalau bisa sampai dasar lah. Itu kan tidak hanya mengenalkan ilmu kebumian, tapi juga mitigasi kalau ada peristiwa-peristiwa yang barangkali jadi bencana. Kedua, ya tadi ada expert team. Saya lihat itu di programnya Kang Burhan ada itu apa QR ya, quick response ya. Nah itu saya kira bagus sekali, nanti bisa mungkin dimulai gitu kalau secepatnya sehingga masyarakat terbiasa lah menerima istilah-istilah itu. Saya yakin masyarakat cepat belajar. Yang ketiga, syukur-syukur itu ada istilah kamus populer lah, kamus geologi ya, menjembatani istilah-istilah itu. Terima kasih Mas Multi dan Kang Burhan. Mudah-mudahan acara-acara semacam ini nanti ada terus memberi manfaat buat kita, menyerap aspirasi dari masyarakat dan memberi solusi yang nyata. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin Pak Mul ya, nanggapi langsung. Ya, silakan Pak Burhan. Pak SWN, terima kasih ide-idenya. Insya Allah nanti kita kaji dengan lebih detail. Dan di sini komentar yang sangat menarik juga dari teman LIPI, Pak Dr. Fajar, tadi ternyata temannya Mbak Irina dan Mbak Susi itu. Pak Fajar, makasih Pak Fajar masukannya. Semoga panitia semakin semangat dengan dorongan untuk semakin membumikan geologi dan apa yang dikatakan Mbak Irina, maksudnya membumikan itu apa? Jadi membumikan itu tidak hanya paham, tentunya memahami dan kemudian tadi mempraktekkan, mengaplikasikan berdasarkan aspek-aspek kebumian, kesadaran bahwa bumi ini satu, kemudian perlu lingkungan dan sebagainya. Kira-kira inline dengan apa yang diidekan oleh Mbak Irena. Itu Mbak, waktu saya kembalikan ke Pak Mulhadi. Ya, terima kasih Pak Burhan. Mungkin kita pengen dengerin terakhir kali ya. Ada closing dari Mbak Irina kali sebelum saya serahin ke Pak Burhan. Ada ingin disampaikan atau apa gitu? Mungkin Mbak Susi dulu. Kayaknya saya banyak bicara deh. Mbak Susi? Iya, maaf tadi. Ya, Mbak Susi, ya. Makasih. Halo? Oh iya, oke saya dulu deh kalau gitu. Ya, Susi ya. Iya. Ya sebenarnya udah banyak tadi disampaikan, yang terakhir Mbak Irin sampaikan itu penting banget buat jadi catatan bersama ya, bahwa
komunikasi itu tidak sesederhana kita menyampaikan, tidak sesederhana kita mengajak berkomunikasi ya, tapi komunikasi juga yang mungkin saya perhatikan dalam akhir-akhir ini ya, khususnya yang penanganan pandemi, komunikasi kita tuh sangat kurang berempati. Jadi karena pada dasarnya tujuan komunikasi itu kan menciptakan kesepahaman transaksional gitu kalau dalam istilah komunikasi. Tapi untuk bisa mencapai itu kita harus benar-benar bisa memahami sosiologis, memahami konteks dari apa yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat atau komunitas atau sebuah wilayah tertentu gitu. Jadi penting kita juga mempelajari historinya, kognisi sosialnya, ekonomi sosial politiknya juga. Jadi memang prosesnya panjang ya, dan kita jadi belajarnya tuh jadi nggak selesai-selesai ya. Tapi kalau untuk membuat sebuah investasi yang bisa melekat gitu, kita memang harus berupaya keras gitu ya, dan selalu tidak pengen yang terlalu pragmatis juga gitu, dimana kalau kita lihat sosialisasi sekali atau 2 kali itu dianggap sudah memberikan pemahaman kepada masyarakat, tapi kita juga perlu juga feedback supaya kita bisa mengevaluasi dan bisa reflektif terhadap apa yang dilakukan atau disampaikan. Mungkin itu dari saya. Tadi yang terkait dengan buku ya, buku atau film tadi kalau udah diklik itu bisa ditonton, bisa di-download, atau kalau buku karena ini punya produksi oleh LIPI, nanti melalui Mas Multihadi ya saya share kontaknya Pak Eko Yulianto, mungkin nanti bisa dimintakan minimal soft file-nya, atau kalau masih ada dalam bentuk fisiknya, bagus juga untuk bisa disosialisasikan atau bisa jadi bahan ajar buat sekolah-sekolah. Iya, terima kasih Mbak Susi. Mbak Irina? Ya, mungkin saya sama juga dengan Mbak Susi, tentu saja kita memang selalu bareng sama-sama dalam proses komunikasi sains. Saya ingin menyampaikan selamat berjuang juga buat Pak Burhan dan mungkin lagi ke rekan-rekan di IAGI. Saya sangat-sangat bersyukur bahwa komunikasi sains mendapatkan tempat yang begitu baik di dalam diskurs, dalam wacana di IAGI. Saya pikir ini sebuah langkah besar yang harus diapresiasi. Jadi kalau misalnya ada yang bisa dibantu dilakukan bersama-sama dengan kawan-kawan lain, kita bisa lanjutkan, tentu diskusinya nggak berhenti di sini. Jadi saya sangat-sangat senang dan sangat bersyukur. Kemudian yang lainnya, ya memang disebutkan tadi pendekatan kurikulum memang menarik, sebaiknya ada approach advokasi juga kepada kementerian misalnya. Cuman mungkin kita bisa sama-sama memahami bahwa pendekatan kurikulum adalah pendekatan pragmatik, meskipun memang betul-betul penting, tetapi di luar dari itu juga masih banyak yang perlu dibantu oleh IAGI, membangun literasi publik yang memperhatikan betul value kesetaraan, posisi bersuara yang sama bagi semua pihak. Kalau bisa IAGI mencontohkan itu, termasuk dalam membahas apapun, isu yang paling sensitif sekalipun, karena itu yang dibutuhkan masyarakat, yaitu dampingan yang betul-betul tulus dan menerus dari para ahli, supaya bisa berkehidupan dengan baik, maka saya pikir itu adalah kontribusi yang menjadi legasi yang tidak ternilai lah gitu di dalam sejarah. Saya pikir saya sangat-sangat mendukung, sangat-sangat support, dan kalau ada yang bisa dilakukan bersama-sama, saya yakin saya, Susi, teman-teman yang lain juga akan sangat senang mensupport. Terima kasih banyak sekali lagi atas undangan pada hari ini, dan salam, semoga sehat selalu, bisa melewati situasi pandemi ini sampai selesai dan tidak ada yang sakit.
Oke, terima kasih Mbak Irina. Dari catatan-catatan yang saya dapatin ini sangat menarik sekali ya pembahasan malam hari ini. Saya sebenarnya banyak mendapatkan masukan juga ya dari Mbak Irina sama Mbak Susi ya, perihal bagaimana komunikasi sains ini dari semua kalangan, baik itu dari tingkat anak kecil sampai yang dewasa. Karena menurut saya sains tentang ilmu kebumian itu sangat penting sekali kita sampaikan dari secara dini, mengingat kita berada di Indonesia ini kan ring of fire ya, terlalu banyak sekali bidang keilmuan yang mungkin mudah kita pahami dan mudah kita dapatkan percontohannya gitu. Nah, itu menjadi PR bersama juga mungkin buat Pak Burhan bagaimana cara bisa mensosialisasikan ini dapat dikenali dan dapat dimengerti oleh semua masyarakat tentunya perihal tentang kebumian. Dan dari hasil ini saya mungkin komunikasi sains ini ya atau tentang kebumian ini sangat menarik sekali kalau misalnya dilakukan pendekatan itu dengan analog-analog yang sesimpel-simpel aja lah, seperti yang tadi disampaikan sama Mbak Susi atau Mbak Irina, mungkin dengan karikatur atau dengan gambar seunik mungkin, atau dengan percontohan seperti penggaris yang patah lama-lama gitu tadi seperti Mbak Susi katakan, itu sangat menarik sekali kalau misalnya kita memberi percontohan atau membuat ya seperti ada buku gambar gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya itu dibaca sama lain, itu sangat menarik sekali itu kalau misalkan bisa disampaikan lebih luas gitu. Kemudian tadi juga ada tambahan juga untuk perihal kebumian ini kan banyak istilah-istilah sebenarnya yang belum terlalu awam ya bagi orang yang non profesional di geologis gitu. Mungkin adanya kamus populer Pak Burhan itu sangat mantap sekali kalau misalkan bisa terwujudkan gitu. Ya mungkin tidak perlu yang lebih advance, yang simple basic aja perlu kita sampaikan itu udah sangat wow banget gitu. Intinya sih mengena dulu, baru nanti ketika itu baru kita masuk ke tahap selanjutnya. Kemudian untuk mengenalkan geologi semua kalangan itu ya udah disampaikan tadi ya. Kemudian untuk struktur organisasi yang expert geologi itu juga sangat menarik sekali. Oke, terima kasih Mbak Irina untuk waktu dan ininya pada malam hari ini. Mbak Susi juga terima kasih. Sebelumnya saya ingin mendengarkan closing statement dulu dari Pak Burhan untuk kegiatan malam hari ini. Silakan Pak Burhan. Terima kasih Pak Mulhadi, terima kasih panitia, teman-teman tim Kang Burhan, kemudian Mbak narasumber, Mbak Irina, Mbak Susi, teman-teman dari anak organisasi Pengda, dari FGMI, dari Maketi, kemudian tadi dari yang air tanah dan sebagainya, Pak Fajar dan tim dan semuanya, tim dari teman-teman alumni dari manapun universitasnya. Ini sekali lagi program ini memang untuk memajukan IAGI yang hidup, Indonesia NKRI, insya Allah nanti jaya. Itu yang paling penting. Hal-hal yang lainnya itu adalah wasilah aja, jalan untuk berjuang, namun endingnya adalah bagaimana geologi itu membumi apa, bisa sebagai dasar untuk kehidupan, untuk kesejahteraan. Dan satu hal yang menggelitik di dalam pikiran dan hati saya adalah demokrasi keilmuan. Jika masyarakat berani bertanya ke ilmuwan, itulah tolak ukurnya. Itu satu luar biasa yang dari Mbak Irina dan sampaikan itu sesederhana mungkin sehingga mudah dipahami. Makasih Mbak Susi, itu kelihatannya closing statement dari Mbak Iren dan Mbak Susi. Semoga ini bermanfaat bagi diri kita sendiri, kemudian bagi IAGI dan insya Allah bagi bangsa dan negara kita. Makasih Pak Mulhadi dan Mbak Gabriel untuk lead acara ini dan semua teman yang support ini dari Mas College, Pak Ido, ada Pak Billy dan sebagainya, tidak bisa saya sebut satu persatu, Mas Irianto dan sebagainya, terutama Mas Adin dan FGMI. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf, waktu saya kembalikan ke Pak Mulhadi. Ya, terima kasih Pak Burhan. Closing statement dari Pak Burhan tadi mungkin berakhir dari saya juga ya untuk sebagai moderator pada sesi malam hari ini. Saya kembalikan ke Mbak Gaby, MC kita. Silakan untuk closing, Mbak. Terima kasih Bang Multihadi. Banyak sekali informasi dan pembelajaran baru yang saya pribadi dapatkan dari pembicaraan tadi. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada pembicara kita, Mbak Susi dan Mbak Irina, dan juga Bang Multihadi juga selaku moderator. Nah, dan sekarang kita sudah masuk pada penghujung acara, namun sebelum itu jangan keluar dulu ya, karena kita masih ada sesi foto bersama. Mungkin Mas Adin bisa tolong untuk screenshot dokumentasinya. Baik, Gaby. Bagi Bapak, partisipan. Ibu,
yang kamera videonya masih off, jika berkenan dimohon untuk menyalakan kameranya ya, agar bisa terlihat di foto nanti. Baik, Bapak Ibu, saya mohon izin untuk mengambil foto kegiatan pada malam hari ini. Akan ada 2 sesi. Untuk sesi yang pertama, 1, 2, 3. Sesi berikutnya, 1, 2, 3. Baik, sudah selesai, Gaby. Ya, terima kasih Mas Adin. Saya mau mengingatkan kepada para partisipan bahwa kegiatan Ngopi Bareng Kang Burhan The Series ini atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh Kang Burhan masih akan ada di minggu-minggu selanjutnya. Beragam topik menarik yang akan dibahas dan banyak ilmu juga yang akan didapatkan. Oleh karena itu, supaya nggak ketinggalan nih informasi tentang kegiatan apa aja yang ada di nantinya, yuk kita cek sebentar di chat yang sudah saya kirim tadi, bahwa mari kita follow Instagram @kang_burhanudinur, @Facebook di Muhammad Burhanudinur, subscribe di YouTube Kang Burhan, bisa juga visit di website kangburhan.id dan di LinkedIn Kang Burhan. Oke, demikianlah acara kami. Kami mengucapkan terima kasih pada para partisipan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara ini. Saya harap pada acara-acara selanjutnya kita bisa berjumpa lagi. Dan akhir kata, mari kita dukung Kang Burhan sebagai